Iya. Pusing. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami bersuci ke jalan Ya? Iya. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Kiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Kita wudhu dulu yuk. Apa di sini aja? Jika orang-orang lain sungguh darinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum Lewat situ. berada di tengah-tengah Nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Lewat situ. Maka itu kita tidak mengharapkan Allah sebagaimana mestinya kepada berkata. Hei. Oh iya ya. Hah? Kenapa? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercahaya. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyang. Setiap hari Sabtu di Masjid Agung proses memandikan, mengkafani dan penyediaan mobil jenazah menuju tempat pemakaman, termasuk ruang bersama jenazah. Kita Fauzia Tendian binti Ruki Tendian. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan dari kita semua yang saat ini hadir, semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena ridhonya lah hari ini kita masih dapat melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah, yang mudah-mudahan segala ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali
Khatib menyampaikan selamat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini iman dan takwa kita lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan materi tentang yang kaitannya tahun baru atau hijrah, izinkan saya menyampaikan sedikit pengalaman. Kebetulan saya baru saja pulang berdakwah keliling di Amerika Serikat, di beberapa kota di Amerika Serikat keliling. Kebetulan kemarin bertugas sebagai Khatib Idul Adha di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Kemudian setelah itu saya berkeliling ke beberapa kota di Amerika. Alhamdulillah itu hampir setiap tahun memang ke sana undangan. Namun setiap tahun kita ke sana melihat kemajuan perkembangan Islam itu sangat pesat sekali. Saya berani mengatakan abad ini di Amerika maupun di negara-negara Barat merupakan abad as-safwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besar. Kuntu antajawab di Amerika liajli dakwah huna. Ana safartu li dakwah khutbatul Idul Adha fil Madi, wa pada dhalika ana tajawaltu fi hawla al-Madinah fi Amerika, wa hadhihi sana yani as-sana 11 alhamdulillah, wa indi khibrah masyaallah. Hunaka syubhu likulli yawm yujad hadhihi yuslim. Subhanallah. Ana qultu al-an yani hunaka fi Amerika yujad as-safwa al-islamiyah al-kubra. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat, masya Allah, ini sebuah kemajuan yang luar biasa. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, sebagai Muslim terbesar dunia, tentu mendengarkan berita ini dari waktu ke waktu itu. Kemajuan Islam di Barat membuat kita semakin bersyukur dan bangga. Memang kita tahu di Amerika itu mental masyarakatnya sangat paradoks sekali. Dulu mereka itu sangat Islamofobia, takut sekali kepada Islam. Segala macam hal-hal yang negatif dialamatkan kepada Islam. Islam itu agama yang identik dengan kekerasan, agama yang sadis, agama yang ekstremis, agama teroris. Tetapi belakangan ini justru orang-orang di Barat ingin mencari tahu tentang Islam yang apa. Sehingga ketika orang dengan jujur mencari kebenaran di dalam agama Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan yang paling unik di Amerika saya lihat, kalau sholat Jumat yang begini, sholat Jumat pertama, hampir tidak kita temukan sholat Jumat satu putaran, jarang satu putaran, rata-rata 2 ronde sekarang, 2 putaran, bahkan ada yang 3 putaran. Yang kedua, itu di belakang sana itu dibuat kursi-kursi. Itu bukan kepada orang-orang yang cacat, yang uzur, tidak. Itu disiapkan bagi orang-orang non-Muslim, orang Jewish, orang Nasrani yang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Mereka sedang mengalami krisis spiritual sekarang ini. Dan saya selalu katakan, justru orang di Barat sekarang ini serang bergerak kepada agnostik. Mereka meragukan kebenaran agamanya dan kebenaran Tuhannya. Maka mereka tinggalkan agama mereka, sebagian kecil mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah berita gembira kepada kita umat Islam, agar kita lebih fair. Ketika kita bicara Amerika, kita harus mampu memisahkan antara pemerintahnya, antara pemimpinnya dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya. Yang zalim itu pemimpinnya. Kalau rakyatnya, masya Allah, mereka sangat fair. Ketika pembantaian saudara kita di Gaza, yang paling banyak turun ke jalan siapa? Bukan orang Islam. Yang paling banyak turun ke jalan adalah orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang Jewish sendiri yang non-Zionis. Mereka juga menuntut kepada pemerintah mereka untuk memerdekakan itu Palestina. Subhanallah. Jadi kita lebih fair di sini untuk melihat secara jernih bahwa masyarakat di Barat hari ini sebenarnya sudah mulai
membela agama kita dan umat kita yang tertindas. Kita tinggalkan kisah ini, cerita ini, kita beralih kepada inti bahwa hari ini kita sedang memasuki tahun yang baru 1447 Hijriah. Mudah-mudahan ini sebagai tonggak awal kepada kita juga bangkit sebagai bangsa, sebagai umat terbesar di negeri ini. Kita ketika masuk tahun baru Islam tidak bisa kita pisahkan dari peristiwa hijrah. Kita tidak bisa pisahkan dari peristiwa hijrah karena yang kita peringati itu adalah tahun Hijriah. Dulu penanggalan kita menggunakan tahun gajah, tahun Masehi. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan agar dibuat penanggalan Islam, dan penanggalan Islam itu bukan dilihat dari hari kelahiran Nabi kita seperti tahun Masehi dihitung dari kelahiran Nabi Isa, tapi beliau melihat dari segi satu peristiwa yang paling dahsyat, yaitu hijrah. Karena hijrah itu merupakan tonggak yang paling utama di dalam masa depan agama Islam itu sendiri. Maka kalau kita masuk tahun baru ini, yang perlu kita adalah spirit hijrah. Yang menjadi pertanyaan, apa sih yang menyebabkan orang-orang kafir itu tidak suka dengan Nabi? Pertanyaannya, apakah Nabi itu kriminal? Apakah Nabi Muhammad itu pemberontak? Apakah Nabi Muhammad itu orang yang jahat? Apakah Nabi Muhammad itu orang yang mobilisasi massa untuk menentangnya? Tidak. Beliau hadir di dunia membawa kebenaran, membawa agama yang benar, agama Islam, memperbaiki moral akhlak manusia. Lalu kenapa dia diperangi? Kenapa Nabi Muhammad yang baik ini diperangi sama orang-orang kafir? Itu memang sudah Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi azizil hakim. Orang-orang yang tidak beriman kepada Islam itu memang tidak mungkin memerangi kalian, memerangi Nabi Muhammad, memerangi sahabat, memerangi kaum muslimin. Tidak mungkin mereka memerangi mereka, kecuali cuma satu saja alasannya, karena mereka mengaku beriman kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa. Cuma itu aja. Tapi tidak pernah kriminal. Tapi kenapa dia harus terusir dari kampung halamannya? Karena beliau membawa misi kebenaran, menyelamatkan orang dari kehidupan jahiliyah. Karena Islam ini agama yang anti penjajahan. Islam ini agama yang anti kekerasan. Islam ini agama yang anti ekstremis. Islam ini agama yang kasih sayang. Maka kalau kita baca dalam sejarah, kenapa petinggi-petinggi Quraisy itu enggan masuk agama Islam? Dan yang paling banyak pengikut Nabi dulu siapa? Dari kalangan mustad'afin, orang-orang yang lemah, budak-budak, bukan dari kalangan mustad'afin, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang penguasa pengikut Nabi. Lalu apa yang mereka tolak dari ajaran Islam? Yang mereka tolak bukan konsep tauhidnya. Sebab kalau konsep tauhid itu mudah bagi mereka menerima. Allah sudah katakan, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Muhammad, kalau kau tanya kepada orang Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka pasti menjawab Allah. Mereka tahu Allah mencipta langit dan bumi. Maka bukan konsep tauhid yang paling susah mereka terima. Apa yang susah mereka terima adalah konsep persamaan derajat. Nabi membawa konsep persamaan derajat. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Kata Nabi, ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Wahai umat manusia, kata Nabi, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu Allah, dan asal usul kamu satu dari Adam. Setiap kita berasal dari Adam menciptakan dari tangan. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan yang bukan Arab, kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam membawa persamaan derajat. Tidak ada perbedaan yang kaya dengan miskin. Bahkan lihat, ketika Bilal bin Rabah masuk agama Islam, dia seorang budak, orang Habasyi, orang Negro masuk Islam, dia budak. Lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar, dia masuk agama Islam. Begitu dia masuk agama Islam, di Islam dia mendapatkan tempat yang luar biasa, bahkan mendapatkan jabatan
sebagai muadzin Rasul, tukang adzan. Masya Allah. Bagaimana seorang budak yang dihina, yang tidak ada nilai di zaman itu, tiba-tiba masuk Islam, dimerdekakan dan diangkat derajatnya dalam agama Islam, dia bisa berjalan bersama dengan Nabi manusia yang paling besar. Subhanallah. Ini keunggulan agama Islam yang sekarang lagi dilirik orang di barat sana, saudara-saudara. Islam itu anti perbudakan, Islam anti yang namanya kayak di barat itu masalah apa namanya itu masalah ras, ya, perbedaan warna kulit. Jadi kalau kita baca dalam sejarah, memang yang paling sulit diterima oleh orang kafir Quraisy untuk masuk agama Islam ini bukan konsep tauhidnya, bukan Al-Qur'annya. Yang paling sulit mereka terima adalah konsep bersama derajat. Masa saya seorang raja, seorang bos, seorang kaya, seorang konglomerat harus duduk dengan tukang orang-orang yang budak, harus duduk dengan tukang-tukang apa namanya cleaning service. Wah, saya kan orang hebat, saya kan orang kaya, saya kan konglomerat. Mana mungkin saya duduk dengan supir, makan bareng dengan supir, makan bareng dengan pembantu Anda kalau saya. Coba lihat Islam ini, betapa indahnya Islam ini. Kalau kita juga ada di antara kita, diberikan Allah kita rezekinya, kita malu dulu sama supir, malu makan sama supir, kita sudah mewarisi tradisi jahiliyah, saudara-saudara, tanpa kita Saya sadar. mau pulang, aku mau mandi. Tradisi jahiliyah kita warisi dalam kehidupan kita. Tidak ada bedanya, semua sama di hadapan Allah. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, sama. Yang paling mulia itu adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berputar. Mungkin Anda hari ini kaya, mungkin besok juga bisa bangkrut. Mungkin hari ini jadi pejabat, besok tidak jadi pejabat lagi, sudah pensiun. Hidup ini berputar, wakilkan ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah putarkan di antara manusia. Dan kita hidup sebentar saja. Inilah kehebatan Islam itu. Maka ketika kita tawaf, bayangkan tawaf jangan hanya berputar-putar begitu saja. Bukan hanya doa-doa begitu saja, tapi ada hayati ketika tawaf. Inilah makna kehidupan. Ya Allah, hari ini Kau suruh kami berputar melirik Ka'bah ini. Inilah gambaran dunia itu, kehidupan dunia. Hidup itu berputar. Hidup ini berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini yang ditakuti orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Maka kita jangan mewarisi tradisi jahiliyah ini. Kita semuanya muliakan manusia. Allah sudah katakan kau, walaqad karramna bani Adam. Allah sudah muliakan bani Adam kau. Bani Adam itu siapa? Mulai dari pejabat sampai tukang sapu, sampai pemulung, itu bani Adam semua. Allah sudah muliakan. Status sosial itu relatif. Jadi saudara-saudara, kita harus bangkit sekarang ini. Ya, orang di barat lihat. Kadang-kadang saya sedih. Orang barat kadang-kadang lebih memanusiakan manusia ketimbang kita orang Islam ini. Kita banyak kali gengsinya, kita banyak sekali gila hormatnya. Ya, orang harus nunduk menghadap kita. Kita ini sudah mewarisi tradisi jahiliyah. La tasjudu linnas, jangan sujud kepada manusia, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mati semuanya. Yang kita bawa tidak ada, yang kita bawa cuma iman dan amal soleh kita saja. Kita meninggalkan harta, boleh jadi harta itu menjadi sumber permusuhan bagi anak-anak kita, kan? Mereka akan ribut waris. Maka kita sadarkan diri kita dengan masuknya kita tahun baru Islam ini. Spirit hijrah ini harus membekas dalam jiwa kita. Yang menjadi pertanyaan, mana spirit hijrah ini? Rasul dan sahabat-sahabat dengan sangat terpaksa meninggalkan Makkah demi keimanan. Hijrah, perpindahan tempat di zaman Nabi itu bukan sunnah, bukan hanya wajib secara hukum fikih, tapi wajibnya itu secara akidah. Perpindahan dari Makkah ke Madinah itu adalah wajib akidah. Kalau Anda iman, Anda tidak hijrah, pada Anda mampu, Anda kafir. Begitu dulu. Nabi sudah membebaskan Makkah dari kekuasaan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dengan Fatu Makkah. Maka sejak itu tidak ada lagi perpindahan tempat
yang wajib sifatnya pindah tempat tidak ada lagi. Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi perpindahan tempat sesudah Fathu Makkah yang sifatnya itu wajib. Kalau antum pindah dari Jawa ke Sumatera misalnya, itu adalah pilihan saja, bukan kewajiban. Itu hanya opsi saja. Orang Indonesia hijrah misalnya ke Arab atau hijrah ke ke Amerika sana, itu hanya opsi saja, bukan sebuah kewajiban. Tidak ada lagi perpindahan tempat kata Nabi yang wajib sesudah Fathu Makkah. Yang ada sekarang apa? Kita harus pindah dalam dimensi yang lain. Yang diperlukan hari ini kita hijrah dari hal-hal yang lain, ya, seperti kita hijrah dari keburukan pada kebaikan. Al-hijratu minal maksiyah ila thawaab. Pindah kita dari kemaksiatan kepada ketaatan. Al-hijratu minal jahiliyah ila islamiyah. Kita segera berpindah dari jahiliyah kepada Islamiyah. Al-hijratu minal jahl ila ilm. Kita hijrah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Al-hijratu minal kufri ila iman. Kita hijrah dari kekafiran kepada keimanan. Al-hijratu minal syirki ila tauhid. Kita hijrah dari kesyirikan kepada tauhid. Al-hijratu minal takabbur ila tawadhu. Kita hijrah dari kesombongan kepada rendah hati. Maka hijrah dalam dimensi yang semacam inilah yang diperlukan hari ini kepada kaum muslimin. Maka spirit itu yang harus ada dalam diri kita supaya tahun ini kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan selama tahun 1446 Hijriah kemarin banyak sekali peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang membuat kita harus bersadarkan, membuat kita harus banyak mengevaluasi diri bahwa apa yang kita rasakan hari ini sebagai dalil bahwa sesungguhnya hari kiamat itu semakin dekat dengan kita, ya. Maka dikatakan badiu bil a'mali shalih. Buruan kamu, segera kamu melakukan amalan-amalan saleh. Kita akan berkibar lain sebelum datang waktunya fitnah, zaman fitnah yang sangat luar biasa di malam yang pekat kata Nabi. Di mana pada zaman itu nanti kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kalau sudah dekat hari kiamat itu ada orang Islam kata Nabi, paginya dia masih beriman, tiba-tiba sorenya dia sudah kafir. Ya, paginya masih sholat, paginya masih berzikir, tapi sorenya dia sudah kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sebaliknya, ada orang sorenya masih beriman, sorenya masih ibadah, sorenya masih baca Quran, tapi besok pagi dia sudah murtad, sudah menjadi orang yang kafir. Begitu cepatnya tiada di saat itu. Karena itu zaman fitnah saudara-saudara, maka sebelum kita masuk ke area itu, ke zaman itu, mari kita segera bertaubat, segera kita mempersiapkan bekal kita, amal-amal kita, agar kita selamat dari azab kubur dan selamat di hari akhirat kelak. Hari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Amin. Demikian, mari kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menambah taufik hidayah kepada kita, dan terutama kita selipkan dalam doa kita adalah mendoakan saudara kita yang masih tertindas di Palestina, khususnya di Gaza maupun di belahan dunia lainnya. Kita selipkan dalam doa-doa kita, mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran. Yang sudah meninggal, semoga mereka menjadi syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang masih hidup, yang cacat-cacat, semoga mereka diberikan kesembuhan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Palestina segera dimerdekakan insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو قسمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم
واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة يا الله. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة يا الله، واحقن دماءهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم وانزل سكينة في قلوبهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Salat. Terus itu ya. Ya, terus itu. Ya. Itu papa di depan. Pakai dulu sepet. Pa. Iya. Awas jatuh nak. Ayo. Kasih bonekanya mbak di papa dulu nak. Habis sholat si kecil mau bermain dulu teman-teman, karena di sini tuh ada playgroundnya. Ayo nak, mau naik ayunan tapi teman-temannya masih main. Perosotan aja dulu nak. Nggak apa-apa mama di sini kan deket nih. Yang bener Ina. Harus ada temennya itu. Nggak bisa. Nanti mama dimarahin kalau mama kan gede. Ina nggak boleh duduknya kayak gitu nak, salah.
ganti lagi? Ya boleh. Wow. Ayo semangat. Ayo semangat. Semangat. Apanya yang terlepas, Nak? Yo, enggak dong. Udah. Stop. Ini kalau 4.000. Bentar. Ayo. Bisa weh. Satu lagi. Coba itu. Mau jatuh. Kayak mau jatuh gitu ya? Takut nanti jatuh kayak gini aja. Iya kak. Udah dipinjemin ya? Udah gantian sama temennya. Hati-hati ya, Nak. Saatnya pulang, teman-teman. Aduh. Jatuh. Awas, Nah, hati-hati. Ada kopi. Tempatnya bagus. Kenapa kamu nggak di sini? Oh, di sini ada Agrea Coffee. Ada kue. Kita bisa ngopi santai, bisa makan-makan. Ada kue. Iya. Tapi kami mau makannya di luar, teman-teman, nggak di sini ya. Jadi sekarang kami mau pulang dulu, teman-teman. Maaf ya, tadi pertama tuh nggak pembukaan, nggak salam juga pas awalnya. Sudah di dalam saja enak bagus. Hah? Yang masih dalamnya itu bagus. Aku nggak tahu apa ada. Lama-lama dia akan lentur sendiri deh. Pakai tiap hari dengan seminggu lah. Udah, lentur kembali. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak ya udah nonton vlog kami hari ini. Sampai bertemu lagi di lain vlog ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya minum. Soto ayam. Papa punya soto mie. Coba tes dulu. Kalau pedes gimana? Nggak pedes nih, coba deh kuahnya. Mam nak, duduk yang benar. Soto dulu. Bukan daging. Apa? Dipesenin sate malah dia mau punya papanya. Soto mie. Udah tahu.
Tapi dia mau. Iya. Dah, Mama suapin. Nggak pedas kan? Hah? Iya. Papa disakin. Mak. Enggak. Papa nggak makan itu. Si Aurel nggak mau. Sambalnya. Enggak itu. Apa kecap? Apa? Oh, sayurannya. Nanti diliatin orang kalau rewel, Nak. Aduh. Papa punya juga dimakan sama dia. Terus dia punya diminta sambal sama papanya juga nggak mau dia. Mak. Dah, Mam.